Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita akan melakukan setiap aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu saat kita masuk di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kami kepada Tuhan. Saat ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan Allah menyertai kami sekalian, biarlah kami sama-sama boleh diberkati, dipimpin langkah-langkah kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu, sehingga kehidupan kami sepanjang hari ini boleh memuliakan nama Tuhan. Layakkan kami, urapan Allah menyertai hamba-Mu dan kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Mazmur 126 ayat yang kelima sampai dengan 6. Mazmur 126 ayat yang kelima dan 6. Saya akan bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini kita berbicara tentang soal menabur ya. Siapa yang menabur pasti akan menuai. Dan pagi hari ini tema firman Tuhan yaitu menaburlah dengan setia. Kalau kita melihat dalam Mazmur 126 ini, kita lihat terdiri dari 6 ayat. Dan kalau kita melihat perikop dalam pasal 126 ini memiliki judul yaitu pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini kita sedang dipenuhi dengan berita-berita keadaan dunia yang mengkhawatirkan ya. Bahkan sebagai anak-anak Tuhan di tengah penderitaan yang sama yang sedang kita sama alami, yaitu semua orang yang ada di seluruh dunia ini, kita sama-sama bergumul melawan pandemi. Tapi bukan saja corona yang harus kita hadapi atau sedang kita hadapi, tapi kita mungkin sedang menghadapi situasi pekerjaan yang berat atau rumah tangga dalam keadaan yang sulit, atau kesehatan yang hari-hari ini mungkin menurun di hari-hari ini karena mungkin faktor usia atau mungkin faktor-faktor yang lain, lingkungan yang membuat mungkin kesehatan kita terganggu. Nah, apa yang harus kita lakukan di hari-hari yang sukar ini? Apakah kita hanya bersungut-sungut terhadap semua yang harus kita hadapi, atau kita marah terhadap Tuhan? Atau saat ini mungkin kita sedang hilang pengharapan oleh karena mungkin kita kecewa entah terhadap keluarga, saudara, sahabat, teman atau pimpinan saudara. Atau saudara tidak memiliki gairah mungkin untuk melakukan kegiatan sepanjang hari ini, bahkan semangat dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus kuat. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1 mengatakan bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, saat ini kita sedang mengalami kesukaran ya. Biarlah kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius 2 ayat 1. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita tetap kuat dan kita tetap melakukan apa yang harus menjadi bagian kehidupan kita, yaitu bukankah kehidupan kita harus berbuah? Dan berbuah itu kapan? Kita harus berbuah baik di waktu kita sedang dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Kita harus tetap berbuah. Terlebih waktu kita dalam keadaan tidak baik, kita harus berbuah dengan kita tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Mungkin tidak mudah, tetapi contoh Ishak
Dalam Kejadian 26 ayat 12-25, Bapak Ibu Saudara mungkin bisa baca lebih banyak lagi. Karena waktu kita terbatas, tetapi dalam ayat ke-12, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Saudara, ketika masa kelaparan saat itu datang di negeri itu, apa yang dilakukan Ishak? Dalam masa kelaparan, Ishak taat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk ia. Diam di negeri yang Tuhan ingin untuk mereka tinggal sebagai orang asing. Dan ketika mereka taat melakukan kebenaran firman Tuhan di tengah penderitaan, di tengah kelaparan saat itu, maka apa? Ada akibat yang didapatkan oleh Ishak, yaitu apa? Penyertaan Tuhan, bahkan berkat Tuhan, bahkan Allah menepati apa yang menjadi sumpahnya yang telah Tuhan ikrarkan kepada Abraham dan keturunannya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, Galatia 5 ayat 7 mengatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Mungkin saat kita merasa kita sudah melakukan kebenaran, tetapi saudara mungkin susah. Saudara sakit. Saudara hanya bisa menangis di bawah kaki Tuhan. Kenapa Tuhan? Saya sudah melakukan kebenaran firman Tuhan tetapi saya harus menderita. Ingat, setiap tetesan air mata kita yang jatuh, semua Tuhan tampung di dalam kirbatnya. Dalam Mazmur 56 ayat yang ke-9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Ingat saudara, mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara sedang bergumul, sedang menghadapi situasi yang sukar, saudara menangis. Air mata Bapak Ibu Saudara ditampung oleh Tuhan. Ketika kita taat melakukan kebenaran firman Tuhan dengan setia. Tuhan tidak diam. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 4. Ada waktunya mungkin saat ini kita menangis. Tapi ada waktunya kita tertawa. Dan ada waktunya ketika kita meratap. Ada waktunya kita akan menari. Indah waktunya Tuhan. Sebab itu saudara, mungkin sekarang saudara menangis karena ketaatan saudara melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara diinjak-injak. Saudara mungkin mengalami hal-hal yang menyakitkan dalam kehidupan saudara. Saudara alami tekanan yang berat. Tetapi ingat, ketika kita taat, kita menabur hal-hal yang baik. Dengan setia kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Ayat pokok kita. Mazmur 126. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Bahkan ketika kita tetap berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti kita pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin firman Tuhan, saya dan percaya Tuhan kiranya menolong, menyertai, memberkati, menguatkan kehidupan kita ketika kita taat. Kita mau menabur dengan kesetiaan melakukan firman Tuhan. Amin firman Tuhan, kita saat ini kita masuk dalam doa. Terima kasih Bapa dalam sorga buat firman-Mu. Kami akan berjalan sepanjang hari ini. Kami mau taat melakukan kebenaran firman-Mu. Mungkin saat ini kami, hari-hari ini kami sedang bergumul. Untuk kami selalu berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami selalu mungkin harus menangis Tuhan. Hidup kami mungkin terasa seakan-akan kami mengalami tekanan Tuhan ketika kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami percaya ketika kami sepanjang hari ini berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh melihat penyertaan Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Allah akan menolong, Allah yang akan membela, Allah yang akan menolong kehidupan kami. Sehingga hari ini kami boleh melihat
pembelaan Tuhan menjadi bagian kehidupan kami, bahkan berkat Tuhan akan menyertai kehidupan kami, orang-orang yang taat setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Inilah menjadi doa sembahyang kami akan masuki hari yang diberkati oleh Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta ku